Saya Bupati Cilacap akan mengambil sumpah saudara sebagai penjabat Kepala Desa Cigintung, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan pasal 89 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, bahwa penjabat kepala desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah, janji, dan yang dipandu oleh pejabat yang melantik. Sebelum saudara saya ambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu, akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang akan diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selaku yang mengangkat sumpah. Kedua, Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Selanjutnya para saksi. Pertama, Ibu Erna Suharyati SHMH. Kedua, Ibu Tri Komaladewi SSPP MSI.
Penandatanganan selesai, saksi disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan ini merupakan momentum bagi kita semua dalam rangka kita lebih semangat lagi, terutama dalam membangun Desa Cikintung. Dan kami harapkan kepada beliau Mas Bupati Cilacap, PC Kades Cikintung, jadi sekarang sudah tidak ada alasan susah sinyal lagi ya. Iya, karena tahun kemarin alhamdulillah kita sudah dibangun tower. Ini merupakan perjuangan bersama, tidak hanya Kecamatan Wonorejo saja, juga pendampingan dari beliau Bupati Cilacap. Alhamdulillah untuk Palu Jantung sekarang sudah ada sinyal. Iya, sudah buat sinyal lah, tidak susah sinyal lagi. Jadi Mas PC Cikintung sudah tidak ada alasan kalau ditelepon susah, berarti iya lagi gak ada sinyal gitu. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat kepada Mas Bimo. Sekarang Mas Bimo sedang diberikan amanah untuk menjadi penjabat kepala desa Cikintung. Kedepan ini tantangannya adalah di tengah era modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Nanti banyak tantangan sebagai seorang pamong. Ini saya sampaikan, nasihat untuk saya sendiri, terutama sekali lagi, yang paling baik nasihat karena untuk diri sendiri. Saya juga menasihati karena kami juga sebagai seorang pamong. Ini untuk Pak Mas Bimo, Mas BJ. Pamong itu ada dua filosofi. Ini saya sampaikan. Ini biasanya yang orang sepuh hafal ini, karena ini saya membuka buku dulu, istilahnya apa? Nasihat Jawa kuno. Pamong itu ada dua filosofi. Pamong yang pertama dikatakan harus pandai ngemong, pamong-mong. Artinya apa ngemong? Yang pertama, paling besar adalah ngemong masyarakatnya dengan berbagai karakter, yang petani, yang mungkin pekebun, yang pekerja, yang pengusaha dan sebagainya, yang tentunya berbagai latar belakang harus pandai ngemong. Yang selanjutnya ngomongnya adalah ngomong sesama orang sekantor. Artinya berarti nanti ada cari, ada kaul-kaul dan berkadus, Pak RW, Pak RT juga berbagai latar belakang. Oleh karena itu harus benar-benar ngomong. Mungkin Mas Bimo pada usia muda nanti akan menemui mungkin ada karyawan perangkat desa yang lebih tua, tapi kedewasaan tidak diukur dari usia. Kedewasaan diukur dari juga bagaimana tata cara mengendalikan diri, emosi dan sebagainya untuk membawa organisasi secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan organisasi. Itu kedewasaan dalam organisasi. Oleh karena itu tentunya saya nitip Mas Bimo harus benar-benar pamong yang pertama implementasikan harus pandai ngemong.
Yang kedua, pamong, ini kita kaitkan dengan situasi saat sekarang ini. Pamong itu harus siap apa-apa diomong, benar tidak dipuji, salah sedikit dibully. Ya kan? Semisal Pak Kades misalnya ada penyelenggaraan sesuatu hal yang bagus di desanya masing-masing, masyarakat udah matur nuwun Pak Kuwu, terima kasih Pak Kades dan sebagainya. Tidak, tapi coba sedikit melakukan kesalahan, masyarakat kok ada seperti itu, kok bupati seperti itu, kok camat seperti itu, kok dewan seperti itu. Itu masyarakat kadang-kadang melihat sisi kesalahan sedikit sebagai seorang pamong. Makanya saya biasanya menyampaikan bahwa benar tidak dipuji, salah sedikit kita dibully. Apalagi sekarang pembuliannya melalui media sosial. Selamat ya, selamat ya. Selamat ya. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Semangat di sini, Pak. 1, 2, 3. Terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan pesan untuk Mas PJ, Mas Bimo, memberikan amanah menjadi PJ kepala desa. Tentunya harus siap konsep tadi Pak Pandai ngomong, terus kemudian harus siap apa. Terus pembelajaran mungkin dari ya ibaratnya kepemimpinan sebelumnya hal-hal yang tidak baik itu jangan kemudian ditiru atau